Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak semangat tapi kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus semangat. Ini banyak ibu-ibunya ya, bapak-bapaknya. Bapaknya punya tuh kali ya. Belum kerja mungkin. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati, Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia yang lama maupun yang baru. Saya sebut dua-duanya ini ya, Pak Bayu Saputra dan Ibu Marina, Direktur GP Aktiva Pak Edwin, Ketua Umum BPD HIPMI Bengkulu Pak Undang, Pimpinan LHB Sekuritas Mbak Bunga, Ketua LKP FBC Pak Haki, dan tentu Ketua Panitia pada acara pagi ini Pak Mas atau Bang ya, Tafsiri, dan Bapak Ibu para hadirin tamu undangan yang berbahagia yang pada pagi ini berkesempatan hadir dalam acara ngopi ya, walaupun nggak tahu nanti Bapak Ibu mau ngopi atau makan ya. Maunya profit. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dan pagi ini mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang melimpahkan rahmat dayanya pada pagi ini, karena kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan ngobrol perihal investasi menjadi generasi melek investasi atau ngopi ya. Nah, pada pagi ini kalau kita berbicara tentang investasi, tentu ini berkaitan dengan kegiatan pasar modal ya. Nanti akan dijelaskan dengan narasumber apa saja kegiatan pasar modal, salah satunya investasi. Nah, kami selaku otoritas pasar modal yang mengawasi pasar modal tentu selalu memantau terkait dengan pergerakan investasi khususnya di pasar modal. Nah, kami ingin menyampaikan data-data terkait dengan pasar modal di Indonesia. Jadi ini trennya pada tahun lalu, tahun 2022 mungkin masih ada sedikit pandemi, tapi trennya itu positif ya. Kalau kita melihat kinerja untuk jumlah investor di pasar modal itu mencapai 10,31 ya, 10,31 juta investor. Jadi ini meningkat ya, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meningkatnya itu 37,68%. Kalau dibandingkan tahun 2021 itu cuma 7,48 juta. Ini sudah meningkat menjadi 10,31 juta. Dan ini menjadi tren yang sangat positif ya, di tengah-tengah kemarin masih ada sedikit pandemi. Ini karena memang saat itu pengalaman dari pandemi, bahwa dengan adanya pandemi itu ada sisi positifnya, ada semuanya digitalisasi ya, karena tidak boleh bersentuhan langsung dengan masyarakat atau dengan investor, makanya semuanya digitalisasi jadi lebih mudah. Dan ini teman-teman pasar modal menggunakan cara digitalisasi untuk menggait investor. Dan ini juga menjadi tren yang tertinggi ya, untuk penghimunan dana dari pasar modal. Ini sejumlah terakhir data 30 Desember 2022 itu mencapai 267,73 triliun. Dan ini mencatatkan emiten terbanyak sebanyak 71 emiten atau meningkat 26,79%.
Nah itu tadi data-data yang mungkin dapat Bapak Ibu ketahui bahwa memang di Indonesia ini trennya semakin lama semakin positif. Dan kalau kita bagi menjadi investor-investor dan beberapa instrumen, kalau untuk investor saham dan surat berharga ini tercatat 4,4 juta atau meningkat 28,64%. Dan untuk investor reksadana, jadi ini Bapak Ibu ini calon investor, nanti mau ambil yang saham atau reksadana atau SPN, ini menjadi bagian Bapak Ibu sebagai investor. Dan ini bisa kita catatkan kalau kita melihat jumlah investor reksadana juga meningkat 40,41%. Untuk SPN meningkat juga 36,05%. Nah, melihat data-data itu, jadi kita semakin optimis ya, semakin optimis apalagi kedatangan kehadiran Bapak Ibu ini sebagai calon investor yang nanti sudah meramaikan pasar modal di Indonesia. Apalagi ini sudah ada perwakilan Bursa Efek Indonesia. Dengan kegiatan ngopi ini, Bapak Ibu akan semakin tahu terkait dengan investasi. Ya, tadi sudah disampaikan Pak Undang ada investasi bodong, maka kita harus berhati-hati. Ya, sekali lagi berhati-hati, jangan mau untung yang instan. Kalau Bapak Ibu mungkin membaca berita atau mendengar berita, akhir-akhir ini ada operasi Indosuria. Ya, Bapak Ibu bisa menyetor duitnya misalnya 1 juta, nanti kembali bisa 1,5 juta dalam waktu sebulan. Itu kalau kita kalah tidak mungkin ya. Bisa dibandingkan dengan bunga di bank. Ya, di bank itu bunganya cuma 3%, 2%. Kalau sampai untung 50%, itu hati-hati. Ya. Ini ada tagline-nya nih. 3P, paham, punya, pantau. Jadi yang penting paham dulu. Ya, bagaimana kita mau investasi tapi tidak paham. Tahunya pokoknya dari teman-teman atau tetangga atau saudara, Pak, Bu, yuk kita invest duit ke koperasi ini misalnya. Nanti bisa untung 50% atau 10% mungkin ya. Ini saya sudah dapat nih buktinya. Nah itu biasanya yang diceritakan itu yang manis-manisnya saja. Ya, kalau di koperasi kami tidak mengawasi koperasi, jadi kami tidak memantau ya pergerakan atau usahanya bisnisnya koperasi seperti apa. Tapi sekarang sudah marak ya di koperasi ya, menanamkan atau menabung uang, tapi nanti bunganya gede karena di koperasi itu tidak ada penjaminnya. Kalau koperasinya bangkrut, tidak ada yang menjamin. Tapi kalau di bank atau di lembaga resmi, kalau di bank itu kan ada LPS. Ya, kalau banknya bangkrut, uangnya tetap kembali karena dijamin LPS. Nah, makanya kalau Bapak Ibu mau berinvestasi, cari lembaga yang atau perusahaan yang resmi, terdaftar di OJK. Ya, cara mengeceknya gimana? Tinggal WA di 081 157 157 157. Ya, 081 157-nya 3 kali. Nanti ketik aja namanya PT ABC, langsung muncul. PT ini terdaftar di OJK. Nah, berarti insya Allah aman. Ya, cara mengeceknya tinggal WA itu aja. Misalnya ditawarin PT XYZ, wah belum pernah dengar ini. Cek aja di WA 081 157 157 157. Itu akan terjawab, akan langsung dijawab. Ini perusahaan ini legal atau ilegal. Terus bagaimana mengenal perusahaan ini aman atau enggak, legal atau enggak? Tinggal cek pakai prinsip 2L. Ya.
legal dan logis. Legal ya tadi cek aja perusahaannya ini terdaftar enggak, cek kalau melalui WA tadi ya, kalau ternyata daftar berarti legal. Terus logis itu kita lihat bunganya tadi, imbal hasilnya masuk logika enggak sih? Duit 10 juta, nanti sebulan dapat imbal hasil 2 juta. Wah, gede banget nih, kayaknya nggak logis. Nah itu kita bisa mengeceknya seperti itu. Ya, kita bisa bandingin di imbal hasil di perbankan lah, itu untuk perbandingan aja. Ya paling 2-3% gitu. Tapi kalau lebih sampai 10% ya kita udah bisa curiga itu. Ya, jadi itu pesan-pesan dari kami. Jadi harapannya di acara ngopi bareng ini nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan ilmu pengetahuan bagaimana cara berinvestasi yang aman, kemudian apa saja kira-kira instrumen investasi yang bisa Bapak Ibu beli di pasar modal. Tadi ada beberapa instrumen, saham, reksadana, SPN, dan nanti bisa diuraikan lebih panjang lagi bagaimana cara berinvestasi. Kemudian kalau kita melihat di Bengkulu ini masih banyak potensi-potensi untuk berkembang di pasar modal. Nah, di Bengkulu ini ada bank miliknya orang Bengkulu namanya BPD Bengkulu. Nah, ini kita bisa berharap Bank Bengkulu bisa melantai di bursa atau IPO. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya BPD Bengkulu, Bank Bengkulu ini udah melantai di bursa atau IPO atau go public, Bapak Ibu bisa beli sahamnya. Saham Bank Bengkulu, sahamnya bank atau sahamnya masyarakat Bengkulu. Jadi ini suatu ilmu nanti di ngopi ini. Bagaimana misalnya kita mau beli sahamnya Bank Bengkulu. Nah dari sini nanti kita bisa mendapatkan ilmunya. Kemudian masih banyak potensi di Bengkulu ini dari usaha-usaha, dari usaha pertanian yang mungkin perusahaan-perusahaan yang bisa go public di Bengkulu. Nah itu mungkin yang dapat kami sampaikan ada beberapa hal tadi disampaikan kalau misalnya nanti dari teman-teman GIBE mau menggunakan aula ini dengan terbuka, kami terbuka gratis menggunakan aula ini untuk acara-acara yang positif seperti pagi ini, edukasi, sosialisasi yang membuat masyarakat bertambah ilmu, khususnya ilmu terkait dengan keuangan. Karena di Bengkulu ini kalau kita melihat hasil surveinya, tingkat inklusinya itu tinggi, sementara tingkat literasinya rendah. Harusnya itu seimbang. Literasi itu pemahaman terkait dengan memahami keuangan. Inklusi itu Bapak Ibu mengeksekusi atau membeli produknya itu. Jadi literasinya harus tinggi, harus tahu dulu. Misalnya mau beli produknya ini harus tahu dulu. Ya, harus tahu dulu ini produknya ini manfaatnya apa, terus hak dan kewajibannya apa. Jangan asal beli. Ya, makanya di Bengkulu ini tingkat literasinya masih rendah, sementara inklusinya tinggi. Nah, dengan acara begini harapannya tingkat literasinya Bapak Ibu meningkat, tahu akan produk-produk investasi keuangan, jadi tidak akan terjebak dengan iming-iming investasi yang biasanya menyajikan bunga yang tinggi atau imbal hasil yang tinggi. Sekali lagi saya berharap Bapak Ibu untuk berinvestasi harus berhati-hati. Tadi ada tagline-nya ya, paham, punya, kemudian pantau. Jadi pahami dulu, kemudian beli produk itu, kemudian dipantau pergerakannya. Apakah ini menguntungkan? Kalau tidak menguntungkan, mungkin cari alternatif lagi. Nah ini mungkin dari teman-teman GIBE bisa memberikan trik-trik atau kiat-kiat cara berburu saham yang bagus seperti apa. Ya,
Jadi sekali lagi terima kasih atas kegiatan pagi ini, saya menyambut positif. Dan tadi ada sedikit pantun Pak Udang dan Bu Nya, saya juga ingin menyampaikan pantun juga. Jalan-jalan ke Bengkulu melihat indahnya bunga rafflesia. Cakep. Mari kita berinvestasi ke pasar modal dahulu untuk masa depan yang sejahtera. Cakep. Dan terima kasih sekali suka ini. Kalau boleh sekali suka. Oke, dengan mengucap Bismillah dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, acara atau kegiatan ngobrol perihal investasi pada pagi ini saya buka dengan mengucap Bismillah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.